Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Rozi, channel edukasi dan pendidikan agama Islam. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pengembangan multimedia interaktif. Apa itu multimedia interaktif? Multimedia interaktif adalah suatu tampilan yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya. Kemudian ada 6 tahapan pengembangan multimedia interaktif. Yang pertama adalah konsep, yaitu di awal kita harus merumuskan dasar-dasar dari proyek multimedia yang akan kita buat dan kita kembangkan, terutama pada tujuan dan jenis proyek yang akan dibuat. Kemudian tahap yang kedua adalah desain ataupun rancangan, di mana di tahap ini pembuat atau pengembang proyek multimedia menjabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana proyek multimedia tersebut akan dibuat. Kemudian yang ketiga adalah obtaining content material, yaitu pengumpulan materi. Di sini pada tahap ini proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proyek, baik itu mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian file-file multimedia seperti audio, video, dan gambar yang akan dimasukkan dalam penyajian proyek multimedia tersebut. Kemudian tahap yang keempat adalah assembly, yaitu di tahap ini kita harus melakukan penyusunan dan pembuatan. Jadi di sini adalah waktunya proyek multimedia itu diproduksi. Materi-materi serta file-file multimedia yang sudah didapat kemudian dirangkai dan disusun sesuai dengan desain. Pada proses ini juga sangat dibutuhkan oleh tim ahli agar mendapat hasil yang baik. Setelah itu, setelah selesai dibuat, maka harus dilakukan testing ataupun uji coba. Ya, jadi setelah proyek multimedia jadi perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan dengan menerapkan hasil dari proyek multimedia tersebut pada pembelajaran secara minor. Hal ini dimaksudkan agar apa yang telah dibuat sebelumnya memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam pembelajaran secara massal. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap distribution atau menyebarluaskan, yaitu tahap penggandaan dan penyebaran hasil kepada pengguna. Jadi ketika proyek multimedia interaktif sudah selesai dan juga sudah baik dan bagus, maka jikalau proyek multimedia tersebut memiliki impact ataupun dampak yang luar biasa bagi kepentingan ataupun kemudahan dalam proses pembelajaran, maka dapat dilakukan tahapan penggandaan ataupun bisa disebarluaskan. Nah, kemudian ada pengembangan multimedia ini menurut Vaughan, itu ada 6. Yang pertama, analisis. Jadi di tahap ini dilakukan identifikasi perkiraan kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian awal. Kemudian yang kedua adalah pre-testing. Dalam tahap ini diidentifikasi kebutuhan skill untuk pengembangan model, membuat outline konten, serta membuat prototipe pada kertas. Yang ketiga adalah prototype development. Jadi dalam tahap ini dilakukan pembuatan screen mockup atau desain visual tampilan, peta konten, interface, dan skrip atau cerita. Yang keempat adalah alpha development. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan storyboard, ilustrasi, audio, video, serta pemecahan masalah teknis yang dapat menghambat pengembangan model. Yang kelima adalah beta development. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan dokumen manual dan kemasan, master file, serta pemberitahuan kepada media. Yang keenam adalah delivery.
Dalam tahap ini dilakukan penyiapan pendukung teknis, peluncuran produk, penggandaan produk, dan penyelesaian pembayaran kepada semua pihak. Kemudian adapun komponen-komponen yang perlu dipersiapkan agar multimedia interaktif itu semakin baik dan menarik. Yang pertama adalah bahan visual. Ya, jadi kita harus memiliki bahan visual. Kemudian yang kedua adalah bahan audio. Jadi biar project itu semakin baik dan menarik, ya, membuat interest dari para pendengar atau yang melihatnya, perlu ditambahkan bahan audio. Dan yang terakhir, dilakukan permainan dan simulasi. Kemudian adapun prinsip-prinsip pengembangan dan produksi multimedia pembelajaran, yang pertama harus visible, yang kedua harus interest, bagaimana project ini bisa menggugah ataupun membuat yang melihat ataupun yang menggunakan itu semakin antusias ataupun menjadi menarik. Yang ketiga, project itu harus simple namun bisa memberikan kebermanfaatan secara luas. Kemudian yang keempat harus useful, artinya project tersebut harus bisa memberikan manfaat. Yang kelima, akurat, ya, sesuai dengan tujuan dan jenis project yang kita buat. Yang keenam, legitimate. Yang ketujuh adalah structure. Jadi langkah-langkah, tahap-tahap yang sudah dibuat itu bisa memudahkan project tersebut, ya, untuk mencapai tujuan daripada rancangan awal dibuatnya multimedia interaktif tersebut. Jadi itu teman-teman untuk video kali ini mengenai tentang pengembangan multimedia interaktif. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, ya, bagaimana langkah-langkah kita dalam membuat multimedia interaktif. Semoga bermanfaat. Thank you, terima kasih, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.